Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam mempelajari materi Yesus Kristus pejuang keadilan, kejujuran, dan kedamaian. Pada pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana Yesus hadir sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dalam kehidupan nyata umat manusia. Karena itu, marilah kita mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik agar kita memahami, agar kita mengetahui bagaimana perjuangan Yesus untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dalam kehidupan nyata umat manusia. Adik-adik sekalian, yang pertama kita melihat Yesus sentral iman kita. Adik-adik sekalian, hidup dan karya gereja di dunia ini tidak terlepas dari pribadi Yesus Kristus sebagai sentral iman kita. Itu berarti gereja hadir di dunia untuk melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kabar baik bagi kaum miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang terluka. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 4 ayat 19 dan dalam kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai ayat 2. Artinya bahwa gereja hadir di dunia tidak hanya untuk mengurus hal-hal yang rohani, tetapi gereja terlibat dalam seluruh pergulatan hidup umat manusia. Sebagai pengikut Yesus Kristus, gereja ikut berusaha membangun kehidupan bersama yang jujur, yang adil, yang benar, dan yang damai. Gereja atau umat-umat Katolik tidak cukup menampakkan imannya dengan berdoa, tetapi iman itu mesti ditunjukkan dalam kehidupan nyata dengan mewujudkan kehidupan sosial, terutama kehidupan yang damai, kehidupan yang adil, yang jujur, dan mengedepankan kebenaran. Adik-adik sekalian, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah yang memerdekakan. Yesus Kristus itu tidak pernah mewartakan sesuatu yang menyesatkan atau yang membuat orang terbelenggu. Tapi Yesus Kristus mewartakan sesuatu yang memerdekakan, sesuatu yang membebaskan seseorang dari situasi yang membelenggunya. Kekuatan iman dalam tindakan cinta kasih serta keadilan dapat mengubah situasi menjadi semakin mendekati cita-cita damai sejahtera sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Artinya adik-adik sekalian bahwa iman dan cinta kasih menjadi senjata yang paling ampuh bagi kita dalam memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan nyata hidup kita setiap hari, sebagaimana yang dibuat oleh Yesus sendiri. Adik-adik sekalian, dalam pembelajaran ini kita diharapkan agar kita semakin memahami, semakin menghayati, dan meneladani Yesus Kristus sebagai pejuang sempurna dalam hal keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian melalui pewartaannya tentang kerajaan Allah. Kiranya dengan mengikuti proses pembelajaran ini, kita bisa menjadi pengikut Yesus Kristus untuk memperjuangkan keadilan,
kejujuran, dan kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita melihat sabda Yesus dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kedamaian. Di sini kita akan melihat dua teks kitab suci, yakni Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 25 dan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 16. Yang pertama kita lihat Injil Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Adik-adik sekalian, kalau kita lihat pada teks ini, Yesus mengingatkan manusia untuk tidak melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain. Yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain adalah pencipta. Pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengurangi hak orang lain. Dan hormatilah ayah dan ibu kita. Inilah beberapa hal yang diingatkan oleh Yesus untuk tidak dibuat oleh manusia. Tidak ada beberapa hal yang harus dibuat dan ada beberapa hal yang harus tidak dibuat. Dari sini kita melihat bahwa Yesus hanya mengharapkan manusia itu hidup sesuai dengan sabda Allah. Yesus hanya mau kita itu hidup sesuai dengan sabda Allah. Yaitu kita harus bersikap jujur, adil, mencintai kebenaran, mencintai kedamaian. Kemudian Yesus melarang manusia untuk menimbun kekayaan. Di mana hartamu berada, pasti di situ hati kita berada. Karena itu tidak boleh menimbun kekayaan. Tetapi kita harus senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Itulah adik-adik beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Kita melihat di sini Yesus itu betul-betul tokoh yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Ya. Kemudian kita lihat yang berikut, Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 15. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya
tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Adik-adik sekalian, kalau kita melihat dalam teks tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama tentang kejujuran. Kejujuran itu terutama soal kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Jangan berkata lain dan berbuat lain. Inilah hal yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Orang berkata lain dan berbuat lain. Kemudian tentang kesombongan. Orang mengikat beban berat pada orang lain, sementara dia sendiri tidak mau memikulnya. Kemudian tentang kemunafikan. Tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Hanya untuk dipuja dan dipuji. Kita harus melakukan sesuatu betul dengan tulus dan ikhlas. Yang berikut tentang kekuasaan dan pemimpin. Menjadi pemimpin itu adalah menjadi pelayan. Bukan menjadi orang yang bertindak sebenar-benar dan dilayani terus-menerus. Tampil sebagai orang yang memimpin sesuka hati, memerintah sesuka hati. Orang yang otoriter. Kemudian rabi, bapa dan pemimpin hanya satu. Karena itu tidak ada rabi selain Yesus. Tidak ada bapa selain Bapa di surga, dan tidak ada pemimpin selain Mesias. Kemudian Yesus mengatakan, celakalah orang-orang yang munafik. Itu berarti Yesus tidak ingin kita tampil munafik. Hal ini menunjukkan bahwa bersikap jujur, bersikap adil, mencintai kebenaran dan kedamaian itu disukai oleh Tuhan. Itulah adik-adik beberapa hal yang penting yang bisa kita ambil dari Injil Matius. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita melihat beberapa poin penting dari materi Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Di sini kita akan melihat beberapa hal penting, terutama berkaitan dengan uang atau harta, kemudian kekuasaan, kemudian kehormatan atau gengsi, dan solidaritas versus kerajaan Allah. Kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara tentang keempat hal. Kita lihat yang pertama,
uang atau harta versus kerajaan. Anak-anak sekalian, uang, harta, dan kekayaan itu memiliki nilai. Karena itu orang berlomba-lomba untuk mencari dan memiliki. Memiliki uang, memiliki harta, memiliki kekayaan itu tidak salah. Yesus mengharapkan agar manusia yang menguasai uang, manusia yang menguasai harta, atau manusia yang menguasai kekayaan. Bukan sebaliknya. Karena ketika terjadi sebalik, maka manusia akan mendewakan uang. Ketika manusia mendewakan uang, maka akan berakibat pada terhalangnya nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ketika manusia mendewakan uang, maka seluruh aktivitasnya setiap hari tidak lagi berjuang untuk mencari kerajaan Allah, tetapi berjuang untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Mengumpulkan harta duniawi sesungguhnya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 25, Yesus berkata, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Sabda Tuhan ini ingin mendorong kita agar kita tidak menjadi hamba uang. Sabda ini juga mendorong kita untuk kita harus memiliki solidaritas ketika kita memiliki uang, memiliki harta, memiliki kekayaan. Kita harus bersolidar dengan orang-orang miskin, orang-orang menderita, dan bersedia membantu mereka. Yang diharapkan oleh Yesus bukan hanya berderma, tetapi bagaimana kita berusaha untuk membebaskan orang miskin dan orang menderita dari kemiskinannya dan dari penderitaan. Yang berikut kita lihat kekuasaan dan kerajaan Allah. Anak-anak sekalian, kekuasaan itu sangat bernilai. Tetapi sekali lagi Yesus mengharapkan jangan sampai manusia mendewakan kekuasaan sehingga menghalangi usaha mencari kerajaan Allah. Ada dua cara yang berbeda dalam mengartikan kekuasaan, yakni penguasaan dan pelayanan. Kekuasaan dalam kerajaan Allah adalah pelayanan, tidak mementingkan diri. Sedangkan dalam kehidupan orang Yahudi, penguasa identik dengan penindas. Para penguasa menguasai kaum miskin dan tertindas dengan memanipulasi hukum Taurat. Yesus sesungguhnya tidak membenci hukum Taurat, tetapi Yesus membenci cara mereka menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum tersebut. Yesus menghendaki agar hukum semestinya melayani manusia, bukan membebani manusia. Ketika orang membebani manusia dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia, itulah yang ditentang oleh Yesus. Yesus menghendaki agar hukum harus berciri melayani manusia. Yesus menghendaki agar hukum itu mengedepankan cinta kasih. Kita lihat yang berikut, kehormatan atau gengsi versus kerajaan Allah. Adik-adik sekalian, kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan karena dianggap lebih penting daripada segala sesuatu. Setiap orang berjuang sampai mati demi gengsi. Kedudukan dan gengsi atau harga diri sering didasarkan pada keturunan atau pada kekayaan, pada kekuasaan, pada pendidikan dan keutamaan.
Akibat dari adanya gengsi dan kedudukan, masyarakat dapat terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang memiliki status sosial tinggi, ada juga kelompok yang memiliki status sosial yang rendah. Sebenarnya, siapa saja yang begitu lekat pada gengsi dan harga diri tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dikumandangkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengatakan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan yang terbesar dalam kerajaan surga adalah Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak adalah perumpamaan mengenai kerendahan sebagai lawan dari kebesaran, status, gengsi, dan harga diri. Ini tidak berarti bahwa hanya orang-orang dalam kelas tertentu yang akan diterima dalam kerajaan Allah. Setiap orang dapat masuk dalam kerajaan Allah jika ia mau berubah dan mau menjadi seperti anak kecil. Setiap orang akan dicintai, setiap orang akan dihormati, bukan karena dia berpendidikan, bukan karena dia memiliki kekayaan, bukan karena dia anak dari keturunan raja, bukan karena dia memiliki kekuasaan, bukan karena dia memiliki status sosial yang tinggi, bukan karena dia memiliki keutamaan atau memiliki keberhasilan lain dalam hidup, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citra. Sekarang kita lihat solidaritas dan kerajaan Allah. Solidaritas kerajaan duniawi dan kerajaan Allah itu berbeda. Solidaritas kerajaan duniawi itu cenderung bersifat eksklusif. Artinya, orang akan bersolidar dengan orang lain kalau orang lain tersebut satu suku, satu agama, satu ras, satu keluarga dengan mereka. Di luar itu orang tidak akan bersolidar. Atau orang akan bersolidar kalau demi kepentingan tertentu. Demi kepentingan sendiri. Sedangkan kerajaan Allah atau solidaritas kerajaan Allah mencakup semua orang. Dalam Matius bab 5 ayat 43 sampai 44, Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Yesus memperluas solidaritas kita. Memperluas arti saudara. Bahwa saudara itu tidak hanya teman kita, tetapi saudara itu juga adalah musuh kita. Musuh itu juga adalah saudara kita. Orang yang menganiaya kita juga adalah saudara kita. Karena itu kita harus bersolidar dengan orang yang memusuhi kita dan juga dengan orang yang menganiaya kita. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28, Yesus katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Di sini Yesus menghendaki agar kita itu bersolidar dengan semua orang tanpa memandang bulu. Tanpa melihat bahwa orang itu memusuhi kita, bahwa orang itu sudah menganiaya kita, Yesus katakan bersolidarlah dengan semua orang tanpa melihat latar belakang. Itulah solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah beberapa poin penting dari materi Yesus Kristus berjuang
kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kedamaian. Terima kasih untuk perhatian dari adik-adik sekalian. Kiranya materi yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi hidup adik-adik sekalian hari ini dan di hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih.